Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang peran pemerintah, bank sampah, pemulung atau lapak, TPS 3R, TPST, perusahaan daur ulangan, perusahaan manufaktur dan daur ulang sampah. Yang beranggotakan saya sendiri Monika Zahari, Hesti Anggia Pratiwi, Vinita Ridwa, Mita Frianif, dan Rifka Indriani. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan bahan buangan padat dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, dengan bahan bangunan. Dan dengan kata lain, sampah adalah hasil sampingan dari kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi. Selanjutnya, saya Hesti Anggia Pratiwi dengan nomor BP 17-1094-2012 akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam daur ulang sampah. Di mana yang pertama yaitu pemerintah sebagai pengatur kebijakan atau regulator. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan serta strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah juga diatur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain hal itu, pemerintah sebagai pengatur kebijakan juga dapat melakukan pembinaan serta pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain, di mana regulasi-regulasi yang sudah dibuat dapat ditetapkan menjadi suatu payung hukum yang sah. Peran pemerintah selanjutnya dalam upaya penanganan daur ulang sampah adalah sebagai penyedia layanan atau service provider, di mana dalam hal ini pemerintah berupaya untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, serta pemanfaatan sampah. Di mana dalam pelaksanaannya pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Dan selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai peran bank sampah dalam proses daur ulang. Dimana seperti yang kita tahu, bank sampah adalah tempat yang digunakan untuk menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Peran bank sampah ini antara lain membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, sebagai tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yang kemudian disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan. Dan bank sampah juga berperan untuk penambah penghasilan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran pemulung atau pelapak dalam daur ulang sampah. Yang dimaksud dengan pemulung itu sendiri menurut Wiyatna adalah orang yang bergelut dengan sampah untuk mencari sesuatu yang masih bernilai dan dijual kepada pembeli barang bekas atau pengusaha daur ulang. Di mana sampah yang mereka kumpulkan antara lain besi tua, botol bekas, gelas air mineral, kardus, kertas, dan plastik bekas. Dalam beberapa teori pengelolaan sampah terpadu, disebutkan bahwa pemulung merupakan salah satu kelompok strategis dalam pengelolaan sampah, yang artinya pemulung harus dilibatkan secara aktif dalam sistem pengelolaan sampah. Seperti yang kita lihat sendiri di Indonesia, pemulung ini juga memberi dampak secara tidak langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saya Vinita Ridwa Frizal akan melanjutkan penjelasan tentang peran pemulung atau lapak. Adapun peran pemulung dalam kebersihan lingkungan antara lain, yang pertama yaitu untuk pemilahan sampah, lalu yang kedua untuk pendaur ulang sampah, yang ketiga untuk menghemat tenaga dan biaya, yang keempat mengurangi pencemaran tanah, dan yang kelima pelestarian lingkungan, serta keenam untuk menciptakan lapangan kerja mandiri dan memberikan penghasilan cukup baik. Dan yang terakhir adalah untuk membantu menyediakan bahan baku bagi industri melalui proses daur ulang. Yang selanjutnya yaitu peran TPS 3R, di mana TPS 3R sendiri adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulangan sampah untuk skala kawasan. Di mana konsep utama dari pengolahan sampah di TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan atau untuk memperbaiki karakteristik dari sampah yang akan diolah secara lebih lanjut ke tempat pemrosesan akhir sampah. TPS 3R sendiri diharapkan dapat berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.
Kebermanfaatan TPS 3R sendiri ditentukan dari hanya residu yang akan diangkut ke tempat TPA, sehingga untuk dampak pembebasan lahan di TPA akan semakin menurun. Berikutnya yaitu peran TPST dalam kegiatan daur ulang sampah. TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat. Untuk fasilitas yang ada di TPST ada 4. Yang pertama yaitu fasilitas pre-processing. Fasilitas ini merupakan tahap awal untuk pemisahan sampah dan mengetahui jenis sampah yang akan masuk, meliputi dari proses penimbangan, penerimaan, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu fasilitas pemilahan yang bisa dilakukan secara manual maupun mekanik. Yang ketiga yaitu fasilitas pengolahan sampah secara fisik, di mana sampah akan dipilah dan ditangani menurut jenis dan ukuran material dari sampah tersebut. Dan yang terakhir adalah fasilitas pengolahan yang lain seperti composting. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Mita Afriani BP 1710941017 akan melanjutkan presentasi. Jadi, fungsi TPST adalah sebagai tempat berlangsungnya pemisahan, pencucian atau pembersihan, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang sampah. TPST itu sendiri merupakan tempat pengolahan sampah skala kawasan yang mengolah sampah dari suatu lingkungan atau kawasan berupa perumahan, perkantoran, pasar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peran perusahaan daur ulang dalam kegiatan daur ulang sampah. Perusahaan daur ulang berperan dalam proses daur ulang sampah, terutama sampah non-biodegradable atau tidak dapat terurai. Sampah yang sudah didaur ulang dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang pakai ataupun barang baku produk tertentu. Pengolahan sampah dengan perusahaan daur ulang ini juga mampu melayani pengolahan sampah skala besar. Dengan adanya perusahaan daur ulang, maka produksi sampah yang tidak dapat terurai yang ada di lingkungan akan menurun. Selanjutnya yaitu peran perusahaan swasta dibedakan menjadi 3 variabel yang berbeda, yaitu konseptor, penyedia dana, dan operasional. Jadi, perusahaan swasta memiliki peran dalam pengelolaan sampah di luar peran pemerintah sebagai regulator. Kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan swasta dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, serta perencanaan pada sebagian atau seluruh wilayah pelayanan. Sekian. Baiklah, perkenalkan Bapak dan rekan-rekan, saya Rifka Indriani, BP 1710941018 akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Yang kedua, peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan atau regulator dan penyedia layanan service provider. Yang ketiga, peran bank sampah sebagai sarana pengumpulan dan pengolahan sampah dari masyarakat. Yang keempat, peran pemulung atau lapak sebagai pemilah sampah secara manual. Yang kelima, peran TPS 3R yaitu mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di TPA atau tempat pemrosesan akhir sampah. Yang keenam, peran TPST sebagai tempat pengolahan sampah skala kawasan yang mengolah sampah. Yang ketujuh, peran perusahaan daur ulang adalah dalam proses daur ulang sampah yang sudah terurai di lingkungan. Yang kedelapan, peran perusahaan manufaktur yaitu melakukan pengelolaan serta membantu pemerintah mendaur ulang sampah. Selanjutnya itu saran yang dapat kelompok kami berikan, yaitu sampah akan bertambah dengan seiring bertambahnya penduduk. Permasalahan sampah tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karena itu, agar tidak menjadi ancaman dan permasalahan yang terus-menerus terjadi, maka semua pihak harus berperan dalam mengolah dan mendaur ulang sampah agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3, dikembalikan kepada moderator.